baca ayat 13. Ini hakim dengan judul Ehud, ya, hakim Ehud di sana. Saya baca mulai ayat 12. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajar Bani Ammon dan Bani Amalek menjadi sesekutunya. Lalu muncullah ia dan membunuh orang Israel di mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, raja Moab. Lalu orang Israel seru kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud anak mereka, orang Midian, seorang yang tidak dengan perantaranya orang Israel mengirimkan itu kepada Eglon raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta, disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan peti kepada Eglon raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkata-katanya, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamkannya kepada raja. Sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk, lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu. Lalu mereka menunggu sampai menjadi ribu, tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka letaklah tuan mereka mati dan terletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seirah. Setelah dia sampai ke sana, dikirimlah sang kepala yang bernama Mekai. Lalu turunlah orang Israel sama-sama dengan dia dari rumah itu, dan dia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab, semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Amin. Hari ini kita akan belajar bagaimana Allah bekerja lewat cara yang tidak terduga, ya. Unexpected, luar biasa. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan yang diberkati Tuhan, di Harvest to Soak Retreat yang minggu yang lalu, saya dan tim, puji Tuhan, diberi kepercayaan untuk bisa pimpin praise and worship, tim musik kita. Saya juga menjadi WL, worship leader, puji Tuhan. Tidak mudah ya persiapan kita, meskipun cukup singkat. Saya dan teman-teman harus fokus. Tapi yang juga tidak mudah bagi saya sebenarnya adalah menjelang hari pelaksanaan retreat itu, saya tiba-tiba diminta untuk mendampingi Pastor Maju untuk mendampingi bersama-sama menyampaikan firman, menjadi interpreter, translator. Wah, pada saat itu kaget, ya. Tidak cukup nyali saya sebenarnya.
Karena tidak mudah juga ya, harus bagi waktu menjadi worship leader dan juga interpreter. Saya menyadari kemampuan saya belum sampai di situ. Saya bilang, it's the first time for me. Ya, belum pernah. Apalagi di Indo belum pernah, apalagi di Korea, kira-kira seperti itu ya. Secara pribadi saya itu bergumul dalam beberapa minggu itu, tapi saya cukup keep. Cuma saya dengan Tuhan yang tahu pergumulan saya. Saking gak tahan, saya curhat kepada istri saya. Tolong doakan papa. Ini tidak mudah gitu. Sengaja saya tidak share kepada teman-teman, karena saya tahu teman-teman juga sebagai tim sementara fokus untuk memberanikan diri tampil supaya kita satu hati. Kalau saya share kegugupan saya, maka kacau saya pikir. Gitu. Ketika tiba di sana, baru tiba turun dari bus, ini puji Tuhan ya, ini semua anugerah Tuhan. Ini bukan cuma 1-2 bangsa, ternyata ada lebih daripada 20 bangsa, 21, 23 atau mungkin 24 bangsa atau negara di sana ya. Satu yang muncul di hati saya, Tuhan taruh engkau harus mengendalikan Tuhan gitu. Jadi saya bawa pergumulan saya dengan Tuhan. Sempat-sempatlah kami dengan Pak Majid itu latihan ya seperti itu, karena memang harus ada persiapan gitu. Melayani Tuhan seadanya kita, tetap kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Ya, saya tidak cukup nyali sebetulnya ya, tapi saya serahkan kepada Tuhan. Tiba-tiba ya di hati saya Roh Kudus menjamah saya. Tuhan berikan visi bahwa ibadah ini, kegiatan ini bukan punya manusia. Kalau ini punya manusia, maka engkau bisa nervous, engkau bisa takut, engkau bisa gelisah. Tapi karena ini adalah milik Tuhan, bukan milik saya, bukan milik kita, maka Tuhan pasti bekerja melampaui apa yang saya dan saudara takutkan, sehingga Tuhan berikan kemampuan. Saya tidak tahu seperti apa, tapi Roh Kudus berikan kemampuan, dan puji Tuhan semuanya bisa berjalan. Dan saya, teman-teman, kita semua jemaat EISM Song boleh menjadi saluran berkat di sana. Amin. Ya, banyak orang yang saya dengar saksiannya, ya, bagaimana semua kita diberkati. Dan saya percaya buat teman-teman jemaat Tuhan, baik yang sempat ikut ataupun tidak, ya, kita itu masing-masing punya kesaksian dengan versi kita masing-masing. Bagaimana cerita dirimu, dirinya, diriku di hadapan Tuhan. Bagaimana dulunya, seperti apa hidup kita, tetapi terkadang kita tercengang, terpesona dengan kebaikan Tuhan, sehingga kita boleh ada di Korea ini ya. Mungkin ada saat dimana kita merasa kita tidak cukup kuat untuk menghadapi ujian, tantangan, tidak cukup pandai, atau tidak cukup spiritual untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan, saya tidak layak, saya tidak sanggup, saya bukan seperti orang lain, saya bukan orang luar biasa, saya ini biasa-biasa saja. Kita kembali ke pembacaan kita. Siapa yang menjadi topik pembacaan kita dalam Hakim-Hakim pasal 3? Ini zaman Hakim-Hakim ya, saya jelaskan sedikit. Waktu Musa meninggal, waktu Musa diangkat oleh Tuhan ya, seperti itu, tidak ada lagi, kemudian dilanjutkan oleh Joshua. Dan ketika Joshua tidak ada, mati, maka orang Israel pada masa itu belum dipimpin oleh raja, tetapi dipimpin oleh para hakim, ya, leadernya kira-kira. Kalau kami Indonesia menyebut para hakim. Dan orang-orang itu bertindak menurut kemauan mereka. Nah, siklus ini berjalan terus. Ketika mereka diberkati, hidup aman, damai, tentram, ada saat mereka lupa Tuhan. Sebelumnya mereka dipimpin oleh Hakim Otniel, tapi ketika mereka lupa Tuhan, maka kemudian Tuhan serahkan mereka kepada Eglon, raja Moab gitu. Mereka ditindas, dijajah oleh Eglon atau raja Moab. Baru mereka ingat lagi Tuhan. Tuhan, kenapa kami ditindas? Kenapa kami mengalami hal yang seperti ini? Tetapi Tuhan, dia itu luar biasa. Meskipun orang Israel banyak kali menyakiti hati Tuhan, ketika mereka diberkati, mereka ingat Tuhan. Ketika sudah penuh, mereka lupa Tuhan. Mereka ditindas, mereka berada dalam masalah, tapi Tuhan selalu mengirimkan pembebas buat mereka. Dan saat ini giliran yaitu Ehud.
Siapa Ehud? Ada yang kenal Ehud? Mungkin kalau di hakim-hakim, siapa yang paling kita kenal? Hakim yang paling kuat, ayo. Seorang yang paling kuat, yang rambutnya panjang, tidak boleh digunting. Ya? Samson ya, Simpson, ya kan? Dia itu terkenal. Ada lagi yang cuma dengan 300 orang Tuhan pakai mengalahkan ribuan orang. Ada Gideon. Nah, ada juga seorang perempuan, yaitu Deborah. Itu orang-orang yang terkenal. Ada juga Yefta. Nah, Ehud ini siapa? Ya, dia tidak terlalu terkenal, dia kurang familiar. Nah, tapi kisah daripada Ehud ini membuktikan sebaliknya bahwa ada saat di mana Tuhan justru memakai yang lemah, yang tidak terkenal, yang biasa-biasa saja untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Iya. Kisah ini bukan sekedar tentang sadis juga ini, pembunuhan Raja Moab ya, Eglon. Mungkin ada yang bertanya, kok di Alkitab ini luar biasa ya, ada kisah damai, tapi ada juga kisah kekerasan. Mungkin juga nanti kita bisa diskusi ya terkait hal ini ya. Tapi Alkitab ini luar biasa. Ini bukan sekedar buku sejarah, tapi di dalam ini ada ilham roh yang tertulis, ada pesan, makna rohani di sini, dan inilah firman Tuhan. Dengan jujur dia mengungkapkan perjalanan kisah daripada umat Tuhan. Bukan cuma ada damai dan cinta di sini. Ada yang pernah baca Kidung Agung? Ya, segala macam cinta hidup rumah tangga di sana ya. Ada kedamaian. Ada yang pernah baca ya di kitab Kejadian ya, ketika Abraham diberkati. Tapi di Hakim-Hakim dan kitab-kitab yang lain juga ada kekerasan di sana, violence ya. Dan inilah kehebatan daripada Alkitab sebagai firman Allah yang ditulis kurang lebih 1400 sampai 1500 tahun ya, oleh lebih daripada 40 orang penulis. Bukan cuma satu penulis loh, lebih dari satu, kurang lebih 40 orang penulis. Tetapi temanya, mereka menuliskan hal dengan tema yang sama, yaitu untuk menyatakan kasih Tuhan bagi saya dan saudara yang telah jauh jatuh dalam dosa. Semuanya bertemakan kepada pembebasan yang nanti akan datang lewat Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Alkitab ini ditulis, maka ada orang-orang yang terkenal seperti Daud, Salomo, Gideon, siapa lagi? Samson. Tetapi ada orang-orang biasa saja, tapi Tuhan pakai mereka sama seperti Ehud gitu. Tidak terlalu terkenal, orang yang biasa, tapi dia dipakai oleh Tuhan. Dan ada yang menarik di sini adalah Ehud. Ada yang tahu kekuatan Ehud? Kalau Samson di rambut, Ehud dia kuat di mana? Ada yang perhatikan tangannya? Teman-teman, kalau paling kuat itu tangan apa? Kanan ya. Ada yang kuat tangan? Ada yang kidal di sini? Samakah bahasa kita kidal? Oh ya, saya juga kidal. Ada juga yang kidal? Rata-rata kanan ya. Saya ikut mami saya, yaitu kidal, kiri. Anak saya juga ikut saya. Saya perhatikan dia juga menulis pakai tangan kiri, tapi masih bisa dia ganti kiri kanan, biar saja. Gitu. Saya menulisnya kanan karena memang dilatih dulu. Saya kidal kalau di Manado mau menulis dengan di mana tidak boleh, jadi harus diganti kanan. Tapi kalau saya makan, saya bekerja, kebanyakan pakai kiri, kidal. Ehud juga adalah seorang yang kidal. Dia kuat tangan kiri. Nah, pada masa itu orang kidal, orang yang kiri itu bisa berarti karena tangannya cacat, dia tidak bisa gunakan tangan kanan, atau yang memang dia adalah seorang yang dianugerahkan cuma bisa pakai tangan kiri. Namun dalam culture, dalam budaya pada masa itu, yang melambangkan kekuatan dan kehormatan apalagi untuk seorang lelaki adalah bukan tangan kiri, tapi tangan kanan gitu. Jadi kehormatan, kekuatan seorang laki-laki itu kebanyakan disimbolkan, dilambangkan dengan tangan kanan. Dan tangan kiri dianggap paling lemah gitu. Woi, lemah bro. Mungkin Ehud kalau ketemu sama teman-temannya, kalau tidak bisa tangan kanan, kamu lemah. Ya, tidak ada
apanya ini Ehud ya. Tapi justru dalam kelemahannya, itulah yang Tuhan pakai, saudara. Justru tangan kiri Ehud inilah yang dipakai Tuhan untuk memperoleh kemenangan. Poin pertama yang kita pelajari di sini adalah Tuhan tidak mencari tangan yang paling kuat. Meskipun kekuatan itu penting, kita berdoa supaya kita sehat dan kuat bekerja, amin. Tapi Tuhan tidak mementingkan siapa paling kuat. Tangan apa yang paling kuat? Apa keunggulanmu? Yang Tuhan cari adalah hati yang mau taat kepada firman-Nya. Amin. Engkau boleh kuat, engkau boleh banyak kelebihan, engkau boleh kaya, terkenal, hebat. Tapi kalau hati kita tidak taat, tidak mau melekat dengan Bapa, maka apa gunanya itu? Seperti itu. Mungkin ada banyak orang yang tangan kanannya kuat pada masa itu ya. Tetapi Tuhan mencari Ehud. Dan seorang yang biasa-biasa Tuhan pakai dia karena hatinya mau taat, mendengarkan perintah Tuhan. Dari seorang Ehud yang sederhana, yang tidak dianggap, yang dianggap sepele, Tuhan ambil dia, Tuhan pakai dia untuk mengembalikan kehormatan dan kekuatan daripada bangsa Israel. Saudara, Musa, ya, waktu dia diutus oleh Tuhan, dia pernah tidak pede, tidak percaya diri. Self confidence-nya kurang. Dia bilang, Tuhan, saya tidak peta lidah, saya tidak fasih lidah. Ya, mau berdiri di depan pabrik itu mungkin dia nervous, tidak bisa gitu Tuhan. Kenapa pilih dia? Tapi justru lewat orang seperti ini, Musa diutus oleh Tuhan seperti lagu tadi, menjadi pekerja yang mulia, membebaskan bangsa Israel daripada tanah perhambaan. Mungkin saat ini engkau merasa bahwa saya tidak layak karena masa lalu saya terlalu gelap, terlalu kelam. Latar belakang hidupmu, atau ada saat ini yang menyadari bahwa kita punya kelemahan secara pribadi yang sampai sekarang masih kita gumuli supaya kita tinggalkan. Tapi ingat bahwa di dalam tangan Tuhan, kelemahan bukanlah penghalang bagi saya dan saudara untuk memperoleh berkat Tuhan. Kelemahan kita bukanlah hambatan bagi kita untuk menjadi sarana, menjadi alat kerajaan Tuhan. Justru lewat kelemahan, keunikan kita, hidup kita kalau kita serahkan kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh kasih karunia Tuhan. Dan lewat itu kita bisa share, berbagi kasih Tuhan bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk mereka yang memerlukan pertolongan. Amin. Menjadi alat kerajaan Tuhan bukan nanti berdiri di depan menyampaikan khotbah. Tidak. Khotbah yang paling efektif itu adalah hidup kita dilihat oleh orang menjadi garam dan terang dunia. Haleluya. Coba kita ingatkan teman-teman kiri kanan, jadilah garam dan terang dunia. Bukan cuma garam dapur yang mengenakan samgyeopsal ya. Jadilah garam dunia. Dan apa? Terang dunia. Tapi ada juga mungkin teman-teman sudah pernah dengar juga ini. Ini lampu banyak ya, sehingga kita bisa terang. Kalau dimatikan, gelap, susah ya. Gitu. Kalau saya, ya di sini ada juga light ya, lighting gitu. Tapi kalau kita bawa lilin yang kecil di sini, saya taruh di sini, secara pencahayaan apakah itu bermanfaat? Jadi tidak terlalu ya, karena ini sudah terlalu apa? Terang. Tapi lilin kecil, kalau andaikan saya punya ini sudah mau Christmas gitu ya. Kalau kita punya lilin kecil, di sini tidak terlalu bermanfaat. Tapi coba kita bawa itu di tempat yang gelap, maka lilin kecil akan bermanfaat di tempat yang gelap. Apakah saudara bisa paham maksudnya? Tuhan mengutus kita. Oke, kita di gereja saling menerangi. Tapi lebih baik daripada itu adalah Tuhan mengutus kita juga menjadi terang di tempat yang gelap. Di mana? Di kilam boleh? Boleh ya. Ketika ada yang memaki-maki kita, apakah kita balas juga dengan memaki-maki? Jangan ya. Kita yang diterangi dunia. Salah, jadi terbalik ya.
Oke, memang ini tidak mudah, saya tahu ya. Apalagi teman-teman kalau sudah capek ya, tiba-tiba jalan diinjak kakinya, wah pasti akan, belum tahu dia di kampung saya paling jagoan ya. Kalau di Jakarta ada si Pitung, jagoan ya. Di Sabah siapa paling jagoan yang terkenal ya? Pendekar 212. Belum tahu dia, saya ini pendekar 212 misalkan ya. Ya, kesenggol dikit sudah mau hantam gitu. Tapi kalau kita anak Tuhan, kesenggol dikit jangan retak besar. Amin. Ini memang tidak mudah ya. Ya, ada masalah sedikit, kita doakan. Kita lepaskan pengampunan sehingga damai sejahtera ada di hati kita. Amin. Mungkin ada yang sementara menggerutu, ada yang sementara di gereja tetapi hatinya sedang tidak enak ya. Bukan cuma teman-teman, ada kadang-kala saya juga seperti itu ya. Kadang-kadang ada yang menyakiti hati ya. Rasanya mau marah gitu. Tetapi selalu Roh Kudus ingatkan, lepaskan pengampunan. Penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan penderitaan yang Kristus alami. Amin. Tuh, pernah nonton film The Passion ya? Ada yang bilang itu penderitaan yang luar biasa ya. Tapi banyak ahli yang menyebutkan bahwa itu belum seberapa dengan original yang aslinya, bagaimana Yesus Kristus disiksa, gitu, dicambuk, memang benar-benar hancur dan disalibkan demi menanggung dosa saya dan saudara. Amin. Ya. Tuhan tidak mencari siapa paling kuat tangan yang paling kuat, tapi hati yang mau taat melakukan firman. Dan Ehud membuktikan itu lewat keberaniannya. Jadilah berani seperti Ehud. Coba katakan itu untuk dirimu. Jadilah berani seperti Ehud. Ya. Ini kok ya nama yang kurang familiar ya. Paling banyak kalau di Sunday School, jadilah, ada lagu beranilah seperti Daniel. Ada lagu Sunday School, beranilah seperti Daniel. Tapi sekarang jadilah berani seperti Ehud ya. Boleh juga jadilah berani seperti Daniel ya. Puji Tuhan. Poin yang kedua, di samping berani, Ehud punya iman, puji Tuhan. Tapi dia juga ketika diutus oleh Tuhan, dia tidak cuma asal pergi. Dia punya apa? Planning. Dia punya apa? Rencana. Dia punya strategi. Jadi dia tidak cuma asal pergi seperti itu. Perencanaan, planning, strategi itu sangat penting juga di dalam kehidupan orang percaya. Apa rencana daripada Ehud? Kalau dia tahu kalau dia mau berperang, seorang diri dia pergi seperti menyerahkan diri sendiri di kandang singa, ya. Tidak mungkin dia menang. Dia mau ajak orang Israel lagi dalam ketakutan. Tidak mungkin. Tapi dia licik juga strategi daripada Ehud ya. Ini luar biasa. Dia siapkan pedang atau pisau itu. Ada yang perhatikan? Pedang ya. Ya, pedang dua sisi. Kalau tidak salah. Dan dia sembunyikan. Kalau orang yang kanan, ya kalau pernah lihat film, biasanya sarungnya itu di sebelah kiri kan? Tapi karena dia kidal, dia sembunyikan pedang di dekat sebelah kanannya. Jadi ketika dia diperiksa, kemungkinan besar ya tidak ada pedang. Jadi itu strateginya, gitu. Tidak ketahuan karena dia seorang yang kidal. Dia pergi seakan-akan membawa upeti persembahan kepada Eglon, dan dia bilang, saya ada pesan rahasia. Baik, si Eglon juga, si raja Moab itu asal percaya juga. Ini luar biasa ya. Nah, jadi Ehud itu dia bukan menyesali dia seorang kidal, tapi justru dia memanfaatkan itu ya, keunikan dirinya. Sehingga akhirnya apa? Mission fail or success? Sukses, meskipun kejam ya. Tapi dengan itu, dengan matinya Eglon, maka orang Israel bisa terbebas daripada orang Moab seperti itu. Nah, saudara, terkadang kita berdoa supaya Tuhan menghapus kelemahan kita. Tuhan,
kapan kelemahan saya ini, kapan masalah saya, kapan penyakit saya misalkan diangkat Tuhan. Saya mau langsung pergi ke gereja berdoa, langsung hilang. Ini kayak film Simsalabim ya. Tapi Tuhan tidak seperti itu ya. Ya memang puji Tuhan ada banyak yang punya kesaksian ketika berdoa mungkin di KKR ya, di KKR dia langsung dijamah, disembuhkan, puji Tuhan. Tapi ada orang justru lewat sakit penyakit, mungkin lewat kendala, lewat tantangan masalah itu, justru melalui hal itu maka Tuhan bisa dipermuliakan. Ada saat Tuhan tidak langsung mengangkat masalah kita, tetapi lewat itu menjadi batu loncatan bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Karena justru lewat hal itu Tuhan mau memakai kita dengan cara yang kreatif dan strategis untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara tahu Paulus, seorang rasul yang luar biasa ya, Paulus. Tapi di balik kehebatan, ketenaran daripada Paulus, dia juga punya sesuatu yang dia gumuli. Dia bilang itu duri dalam daging. Ada yang menafsirkan duri dalam daging itu penyakit Paulus, ada yang bilang itu kelemahan pribadinya, seperti itu. Tapi yang pasti Paulus sebagai seorang hamba Tuhan dia berjuang, karena pasti itu tidak nyaman. Kalau boleh itu diangkat, tapi justru Tuhan berkata kepada Paulus bahwa melalui kelemahanmu kuasaku itu akan nyata sempurna. Di dalam kelemahan maka kuasa Tuhan itu akan bekerja lebih dahsyat lagi. Itu adalah kerinduan Tuhan. Saudara, selama masih ada waktu, ada masa yang Tuhan berikan bagi saya. Kalau saya studi di Korea, teman-teman bekerja di Korea, maka perhatikan baik masa dan waktu yang ada. Di bagian yang lain, di kitab Injil, saya lupa ayatnya, ada yang bilang, bekerjalah selagi apa? Hari siang, karena akan ada saat malam tiba. Artinya apa? Waktu kita mau banyak, mau sedikit, semua Tuhan sudah atur. Sehingga setiap kesempatan yang Tuhan berikan, kalau kita diberkati, maka jangan buang berkat itu kepada hal yang sia-sia. Amin. Jangan kita pergunakan berkat itu hanya untuk diri kita, tetapi kita lupa dengan orang lain, bahkan lupa dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, siapapun kita harus punya planning, punya perencanaan hidup ini dan hidup yang akan datang. Selagi Tuhan berkati diri kita, katakan amin. Sudahkah kita menyisihkan, mengatur untuk masa depan kita? Dan apalagi kalau kita sudah punya planning, punya rencana, dan kita bawa itu ke dalam tangan Tuhan, maka itu akan lebih luar biasa lagi. Saudara percaya ini? Amin. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 6, ya, ada seorang anak kecil yang punya bekal makan siang, 5 roti dan 2 ikan. Mungkin yang lain juga punya bekal, tapi tidak mau share. Ketika orang panik, tidak punya makanan, murid-murid bilang, Yesus, sudah selesai khotbah, orang-orang ini kelaparan, suruh pulang. Tapi Tuhan Yesus bilang, ini tugasmu, tugas kalian, carikan makanan ya, kira-kira seperti untuk mereka. Sehingga semua murid-murid panik mencari, wah siapa yang punya makanan? Mungkin ada yang punya tapi tidak mau share. Tapi anak kecil ini punya bekal, ya mungkin bagi dia banyak, tapi bagi kita sedikit itu ya. Kalau saya 5 roti 2 ikan itu hanya untuk sarapan pagi. Tidak cukup bagi saya. Just kidding ya. Sedikit, bagi anak ini banyak, mungkin buat makan siang dan makan malam. Tapi anak ini dia tidak pelit ya, dia share. Salah satu murid Yesus mencari waktu itu, Andreas. Andreas mencari. Luar biasa ya, Andreas. Mungkin Yakobus, Petrus panik mereka. Siapa yang punya makanan? Saling mempersalahkan. Tidak ada. Andreas dia seorang yang cukup tenang, digambarkan oleh Alkitab. Dia dicari dan anak ini dia percaya kepada Andreas. Dia tidak pelit, dia berikan ini. Om Andreas, ini bekal makananku ya. 5 roti dan 2 ikan. Dia berikan kepada Andreas. Dan Andreas ketika dia terima, dia tidak makan. Dia bawa kepada Yesus. Anak kecil dan Andreas punya
Makanan yang sedikit ya, anak kecil serahkan kepada Andreas juga. Tapi mereka bawa ke tangan yang tepat. Kalau dibawa kepada Petrus mungkin dimakan oleh Petrus ya, mungkin. Just kidding. Om Petrus bukan Rasul Petrus ya. Tetapi ini mereka bawa kepada Tuhan Yesus. Sehingga bekal yang sedikit, harta yang sedikit, berkat yang mungkin cuma sedikit bagi kita, tapi karena dibawa ke tangan yang tepat kepada pribadi yang tepat, maka Tuhan melipat kali gandakan 5 roti dan 2 ikan menjadi keajaiban mujizat yang sangat besar dan sangat terkenal sampai saat ini. Bisa memberi makan 5.000 orang. Baru laki-laki itu disebutkan dalam Alkitab. Belum perempuan dan anak-anak. Mungkin bukan cuma 5.000, bisa 8.000, 9.000 atau mungkin 10.000, kita tidak tahu ya. Dari kecil dilipat kali gandakan menjadi besar karena meletakkan itu semua di tangan yang tepat. Saudara, apa yang kau miliki saat ini itu semua adalah milik Tuhan. Amin. Waktumu, kesempatanmu, kekuatanmu, tenagamu, energimu, pikiranmu, kreativitasmu, misalkan sebagai musisian, berikanlah itu untuk Tuhan. Skillmu dalam memasak. Jangan tanya kalau memasak, saudara. Hanya untuk saya. Jangan coba masakan saya. Karena saya tidak tahu, maka saya tidak pernah memasak. Kalau teman-teman punya bakat misalkan memasak, berikan itu untuk Tuhan Yesus. Berikan itu di tangan yang tepat. Ini bukan cuma masalah uang, tetapi totalitas hidup kita berikan kepada pribadi yang tepat. Maka Tuhan akan melipat kali gandakan itu untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Amin. Amin. Poin yang ketiga, kemenangan ini adalah milik Tuhan, bukan cuma milik Ehud dan juga bangsa Israel. Dijelaskan dalam kitab-kitab Hakim ini adalah setelah Eglon mati, Raja Moab mati, maka Ehud akhirnya dia memimpin bangsa Israel melawan Moab. Mereka menang dan akhirnya tanah Israel pada masa itu kembali damai. Dan itu mungkin yang paling panjang ya masa damainya kalau kita baca, selama 80 tahun. Luar biasa. Berkat Tuhan berikan lagi. Mungkin pada masa itu kalau mereka masih dijajah, ditindas oleh Eglon, mereka tidak bisa diberkati lama. Tapi karena mereka ya melalui Ehud diberkati, maka 80 tahun mereka mengalami kemenangan dan kedamaian. Ini bukan kemenangan manusia, tapi kemenangan bersama di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apakah diri kita sudah menyerahkan perjuangan pribadi kita kepada Tuhan? Ataukah sampai saat ini engkau masih berjuang dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri? Kalau zaman dulu Tuhan pernah memakai Ehud, dia pernah memakai Gideon, mungkin orang-orang yang biasa, tetapi menjadi luar biasa. Pada masa ini, di zaman ini, Tuhan juga masih mencari Ehud, Gideon, Deborah, Yefta yang mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat kerajaan. Amin. Dan itu bukan tidak mungkin adalah diri saya dan saudara. Renungkan firman Allah ini. Saya percaya bahwa iman yang benar bukan cuma sekedar percaya akan janji Tuhan, tetapi disertai dengan tindakan kita untuk mengasihi Tuhan, taat kepada perintahnya, dan mau melangkah berani melakukan perintah Tuhan dan mau melayani Tuhan. Saudara rindu melayani Tuhan? Amin. Ya. Mari kita